Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Juwita Kalbi Helmidafa, mahasiswi semester 5 dari Institut Bisnis Informatika Kesatuan Bogor, asal prodi S1 Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan tentang barista dan bartender. Pasti di antara kalian banyak yang bertanya-tanya, apa sih bedanya barista dan bartender? Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara barista dan bartender. Barista dan bartender, kedua profesi ini termasuk ke dalam industri food and beverage. Akhir-akhir ini, industri food and beverage sangatlah populer. Tak heran, maka terjadi persaingan ketat. Baik, hal pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai profesi barista. Barista itu berawal dari bahasa Italia yang artinya pelayan bar. Nah, maka dari itu, profesi barista adalah membuat dan menyajikan kopi untuk pelanggan. Tak hanya itu, barista juga dapat disebut sebagai seniman. Lanjut, bartender. Apa itu bartender? Sama halnya seperti barista. Namun, bartender tugasnya adalah menyajikan dan meracik minuman beralkohol untuk pelanggan. Yang minuman beralkohol itu dapat disebut koktail dan non-alkohol adalah mocktail. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang bar. Bar itu dapat disebut sebagai fasilitas atau tempat. Jika bar disebut sebagai fasilitas, berarti tandanya bar itu berdiri di dalam suatu hotel. Namun jika bar disebut sebagai tempat, berarti tandanya bar itu berdiri menjadi satu tempat sendiri. Namun keduanya sama, memberikan pelayanan segala macam minuman beralkohol ataupun yang tidak beralkohol, minuman dingin atau panas seperti teh atau kopi. Tak hanya itu, fungsi bar selain sebagai fasilitas pelengkap, namun bar juga menjadi pemasok terbesar. Di dalam dunia bartender terdapat dua varian minuman, alkohol dan non-alkohol. Yang alkohol itu diantaranya seperti koktail, liquor, bir, dan anggur. Lalu yang kedua adalah non-alkohol. Biasanya non-alkohol ini mocktail. Varian mocktail itu terdiri seperti varian buah-buahan atau yang rasa-rasa varian bunga, atau juga biasanya itu seperti tea atau coffee. Di sini saya akan membahas mengenai 15 jenis kopi. Di antaranya ada apa aja ya? Yang pertama ada kopi hitam atau black coffee. Kopi ini tuh disebut paling sederhana karena dari biji-bijian kopi yang diubah menjadi bubuk kopi lalu dapat langsung diseduh. Dan biasanya kopi ini tuh sangat pekat dan pahit. Lalu yang kedua ada latte. Latte itu paling populer di dunia. Lalu latte terdiri atas dua, espresso dan cream milk. Tak hanya itu, latte itu paling terkenal karena seninya, di mana barista dapat menggambar di atas foam. Lalu yang ketiga ada espresso. Espresso terkenal karena pahit dan pekatnya. Tak hanya itu, biasanya espresso menjadi base dari latte atau macchiatos. Lalu yang keempat ada cappuccino. Dia seperti latte namun dibuatnya lebih banyak foamnya. Lalu di atasnya biasa ditambahkan bubuk coklat atau kayu manis dan krim. Lalu yang kelima ada americano. Kopi ini tuh rasanya seperti kopi hitam, yang mana rasanya terasa pahit. Namun, jangan salah, banyak orang yang menyukai americano yaitu es kopi americano. Lalu yang keenam ada doppio coffee. Doppio berasal dari bahasa Italia yang artinya dua kali atau ganda. Doppio coffee terbuat dari secangkir espresso shot ganda. Biasanya satu kali shot itu terdiri dari 20-35 ml. Lalu yang ketujuh ada cortado. Kopi ini menawarkan keseimbangan antara espresso dan steam milk yang masih hangat. Lalu yang kedelapan ada glow coffee. Kopi ini berasal dari Italia. Lalu sangat berkaitan antara latte dan cappuccino. Lalu yang kesembilan ada macchiato. Macchiato ini kopi yang berbasis espresso, namun biasanya ditambahkan sirup rasa sesuai dengan preferensi pelanggan. Lalu yang ke-10 ada mocha. Minuman kopi ini tuh paling cocok untuk kalian yang menyukai minuman coklat karena
terdiri dari espresso, coklat, steam milk, dan foam. Lalu yang ke-11 ada flat white. Kopi ini berasal dari Australia dan New Zealand. Perpaduan antara cappuccino tanpa foam dan diberi taburan coklat. Lalu yang ke-12 ada affogato. Affogato terdiri dari 1-2 cangkir espresso lalu ditambahkan 1 sendok ice cream. Biasanya kopi ini cocok untuk menjadi dessert. Lalu yang ke-13 ada cafe au lait, di mana kopi ini dapat ditambahkan susu hangat ke dalamnya. Lalu yang ke-14 ada iced coffee. Ini kopi tersimpel hanya dengan ditambahkan es batu ke dalamnya dan juga ditambahkan susu atau krim atau pemanis. Lalu yang terakhir ada cold brew. Cold brew ini adalah proses di mana kopi dibuat dengan cara seperti awalnya digiling, kopi biji digiling dengan air dingin. Lalu setelah digiling, hasil itu akan dimasukkan ke dalam kulkas, lalu dapat disajikan di esok harinya dengan cara disaring terlebih dahulu lalu dapat diminum. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang mesin espresso, terbagi atas 8 bagian. Yang pertama adalah portafilter. Ini menjadi wadah untuk bubuk kopi yang akan diekstraksi. Lalu yang kedua ada water boiler. Ini seperti kontainer atau tabung di dalam mesin yang gunanya untuk menyimpan air panas atau membuihkan susu. Lalu yang ketiga ada goat head. Ini menjadi pintu untuk air panas keluar dari water boiler menuju ke bubuk kopi yang ada di portafilter. Lalu yang keempat ada extraction switch. Ini menjadi tombol untuk memulai atau menyudahi proses ekstraksi. Lalu yang kelima ada steam wand. Ini berguna untuk mengeluarkan uap dari pipa untuk memanaskan susu atau membuihkan susu. Lalu yang keenam ada steam knob, dan ini gunanya menjadi tombol untuk menyudahi atau memulai steam wand. Lalu yang ketujuh ada temper, gunanya adalah untuk memadatkan bubuk yang ada di portafilter. Lalu yang kedelapan ada drip tray. Ini sebagai wadah untuk air yang menetes saat setelah mengekstrak kopi. Lalu ada satu bagian di luar dari mesin kopi yaitu knock box. Ini menjadi tempat pembuangan ampas dari portafilter.